Selamat datang para manhwanas. Kali ini gua akan ceritakan kisah komik manhwa terkeren sepanjang masa yang berjudul Ranked Return. Manhwa ini sedang ongoing, jadi ceritanya akan menjadi banyak part. Kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita bermula dari seorang bocah kuat sedang melakukan pertarungan dengan bos dungeon sendirian di padang pasir. Dengan gagah berani, bocah itu berdiri di hadapan Raja Kalajengking raksasa. Dengan plot armor dan senjata one hand level tinggi, bocah itu menyerang dengan beringas. Dia melompat dan kemudian menebas ekor dari bos dungeon itu. Terlihat kilatan-kilatan dari seluruh skill yang dia gunakan. Bocah itu mencabik-cabik seluruh tubuh sang Raja Kalajengking. Dengan cepat, bos dungeon itu hancur berkeping-keping. Ya betul, bocah itu adalah seorang player terkuat yang sudah bosan karena sudah tidak ada lagi makhluk yang seimbang dengannya. Player ini memiliki nickname Melegat. Saking tidak ada lagi yang bisa ia lakukan di dalam game, dia pun memutuskan untuk berhenti dan fokus ke kehidupan nyatanya. Selang beberapa waktu setelah Melegat berhenti di game yang bernama Arena, Yongchan, username dari Kwon, Yongchan, tidak lain adalah teman Melegat dengan nama asli Kang Hyunwoo, terkejut dengan kabar berhentinya player terkuat di game Arena. Kwon pun berdebat dan menanyakan kenapa dia harus berhenti, padahal dia adalah player terkuat. Dan dia pun merasa heran dengan Kang. Kang pun berjalan dengan santainya dan meninggalkan Kwon. Cerita mulai berubah. Awalnya Kang adalah anak dari orang kaya di Korea, tapi setelah Kang mengikuti wajib militer, tidak disangka ayah Kang akhirnya jatuh sakit dan perusahaannya pun bangkrut. Kang menjadi miskin dan terpaksa harus bekerja paruh waktu di minimarket dengan bayaran kecil. Sepulang dari kerja paruh waktu, Kang mendapat chat dari Kwon, teman lamanya dulu. Ternyata Kwon tidak menyerah dan menawarkan Kang kembali ke in-game Arena. Terlihat bayangan sang legenda Melegat dengan full armornya dan pedang legendarisnya. Terbayang oleh Kang. Selang beberapa lama, Kang pun berniat pergi ke mall untuk memberi konsol game. Betapa kagetnya dia melihat harga konsol Acube atau alat untuk masuk ke dalam game sangatlah mahal. Jika dihitung, harganya bahkan itu bisa menghabiskan 3 bulan gajinya. Kang pun menyesal menghapus akun Melegat sambil melihat isi dompetnya. Tidak jauh dari sana muncullah seorang laki-laki dengan menggandeng pacarnya bertanya kepada Kang, tetapi Kang tidak tahu siapa orang itu. Tak lama dia mengingat bahwa namanya adalah Jan Hanbek, anak berandalan dari partner ayahnya. Kang Hanbek mulai membuli Kang bahwa dia miskin dan orang miskin tidak berhak pergi ke mall. Kang pun mengabaikan Jung dan berniat meninggalkan mereka berdua. Tetapi Jung terus saja membuli Kang. Tidak lama setelah itu, Jung pun bilang bahwa kejatuhan perusahaan Kang tidak lain adalah ulahnya Jung dan ayahnya. Kang pun terdiam dan kaget. Jung pun terus memprovokasi Kang dan akhirnya kesabaran Kang hilang dan memukul dengan keras anak berandalan Jung Hanbek. Kang pun ditahan oleh bodyguardnya Hanbek dan berteriak bahwa dia akan membunuh Hanbek apapun yang terjadi. Setelah kejadian di mall, Kang pun keluar di bawah guyuran air hujan. Kang pun merasa kesal dan sedih mendengar kata-kata dari Hanbek dalam guyuran air hujan. Kang pun berpikir ingin membalas dendam, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kang pun mendengar percakapan dari orang-orang yang sedang lewat di jalan bahwa ada orang yang menghasilkan jutaan dolar hanya dengan streaming Arena. Dengan tatapan penuh rasa ingin balas dendam, Kang pun berpikir untuk kembali ke Arena. Tanpa pikir panjang, Kang pun menelepon Kwon. Dengan penuh tekad, dia berkata akan kembali ke Arena. Terjadi perbincangan di dalam kantor Game Master bahwa ada user bernama Melegat. Beberapa dari mereka terkejut mengetahui Melegat kembali. Salah satu dari admin pun bertanya,
Sedang melakukan apa user baru ini? Betapa kagetnya dia mendengar bahwa Melgad sudah menyelesaikan tutorial tes yang bernama Magic Power Application Test dan mencetak rekor baru dengan penuh kepercayaan diri dan dengan mana yang meluap-luap di sekujur tubuhnya. Kang bertekad akan kembali menjadi ranker lagi. Setelah menyelesaikan tes Magic Power, Kang pun melanjutkan ke tahap tes selanjutnya. Dia sekarang mendapatkan sebuah senjata pedang level rendah. Kang pun mulai mencoba mengayunkan pedangnya. Kang mulai tes berikutnya sesuai dengan registrasi awal. Kang mulai dengan tutorial tes di level 10. Sekarang dia berhadapan dengan Dark Elf Warrior level 10. Dengan senjata Dual Sword, admin pun sangat terkejut betapa santainya Kang melawan Dark Elf level 10. Sedangkan dia baru level 1. Tutorial pun aktif dan Dark Elf pun tanpa basa-basi langsung mengejar Kang dengan kecepatannya. Tanpa perlu effort tinggi, Kang menahan tebasan dari Dark Elf. Admin pun heran kenapa bisa player 1 melawan monster level 10. Dengan mudah dan terlihat pedang level rendah Kang berasap karena menahan serangan dari Dark Elf Warrior. Selang beberapa waktu terjadilah pertarungan luar biasa. Tebasan Dark Elf bisa ditangkis dengan mudah oleh Kang alias sang Melgad. Alasan kenapa Kang bisa melawan monster yang levelnya lebih tinggi itu karena dia memiliki penguasaan yang sangat baik di dalam game. Dark Elf Warrior itu mulai kewalahan dengan serangan dari Melgad yang semakin lama semakin tajam. Dalam pertarungan, Kang pun teringat dengan Hanbek. Dia bertekad akan melawan dan membalas dendam kepada dia. Seketika tangan Dark Elf pun terpotong, senjatanya terlempar dan dalam waktu sekian detik Kang pun menebas Dark Elf Warrior itu dan menang. Admin pun terlihat kaget melihat kemampuan Kang yang sangat menakjubkan. Bagaimana bisa player 1 mengalahkan monster level 10 dengan mudah. Tutorial game pun selesai. Kang mendapatkan kotak hadiah atas kemenangannya. Setelah mendapatkan kotak itu, Kang merasa senang karena dia mendapatkan item unik, yaitu sebuah cincin yang berisi roh raksasa. Item ini memberikan Kang tambahan efek seperti Strength plus 50, Constitution sebanyak 50, dan Giant Strength yang akan menambahkan Strength sejumlah stamina Kang dengan durasi cooldown selama 2 jam. Tak lama setelah itu Kwon pun mulai chat dengan menanyakan kabar Kang dan menyuruh Kang menemuinya. Tapi Kang menolak karena akan membuat sebuah item tertentu. Di zaman dulu ada sebuah item level tinggi, yaitu sebuah potion XP yang bisa membuat player menambahkan SP sebanyak 20% selama 4 jam. Dan potion XP ini dipakai hampir semua player hardcore yang ada di game arena. Harganya pun cukup mahal, sebesar 3000 gold. Hanya saja sekarang pemasok potion ini hilang, dan seiring waktu berjalan player-player pun melupakan potion ini. Ya, potion ini dipasok oleh Kang alias Melgad dulu, dan sekarang God mencoba membuatnya lagi. Bahan-bahan yang diperlukan oleh Kang adalah 2344 Oak Tree Roots, 488 Dead Tree Sap, 180 32 Red Rabbit Spur, 3212 Morning Dews, dan bahan paling sulit dicari yaitu 10 Amira First Slave. Dan satu-satunya cara mendapatkan semua bahan adalah dengan memasuki dungeon. Kang pun memutuskan untuk pergi ke dungeon. Betapa kagetnya Kang melihat bahwa dungeonnya sedang dikuasai oleh salah satu guild yang bernama Black Skull. Guild
Ternyata di depan Genjen itu ada penjaga dari guild dan mau mengusir Kang dari dungeon. Karena Kang dianggap sebagai newbie, Kang pun tidak peduli dan akan memasuki dungeonnya. Dengan cepat penjaga itu menghunuskan pedangnya ke arah Kang dan Kang pun memegang senjata penjaga tersebut. Kemudian Kang marah dan menantang penjaga itu untuk buy one. Dengan taruhan, yang kalah harus menghapus karakter gamenya. Dengan wajah kesal, penjaga itu menerima tantangan Kang. Sistem pun mulai mengirimkan pesan duel dengan pilihan terima duel atau tidak. Mereka berdua mulai memilih menerima dan sistem pun mulai menghitung mundur. Waktu duel dalam hitungan mundur, Kang pun mulai memanggil senjatanya. Kang pun berjanji akan menyelesaikan duel hanya dalam waktu 5 menit saja. Sontak penjaga itu makin kesal karena ditantang duel oleh player rendah. Hitungan mundur pun selesai. Dengan cepat Kang mulai menerjang. Oke, sekian dulu alur cerita untuk part pertama ini. Jika kalian para manhwaners ingin mendengarkan kelanjutan alur cerita ini dari manhwa ini, komen di bawah dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan melanjutkan alur-alur cerita lainnya dari Ranked Racun. Jika manhwaner ingin ada komik manhwa lain, manhwaners bisa request di komen. See you manhwaners.